Menduan menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Purwokerto, Selasa 31 Januari 2023. Saya Romo IA. Selamat pagi saudari-saudara. Di akhir bulan ini mari kita arahkan hati kepada kuasa Tuhan. Semoga kita dipantaskan untuk menjadi anak-anaknya. Untuk itu kita bekali diri dengan Injil dari Markus bab 5 ayat 21 sampai 43. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa setelah Yesus menyeberang dengan perahu, datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia. Ketika itu Yesus masih berada di tepi danau. Maka datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika melihat Yesus, tersungkurlah Yairus di depan kakinya. Dengan sangat ia mohon kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sampai habislah semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin buruk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia pun mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Sungguh, seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa badannya sudah sembuh dari penyakit itu. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Maka ia berpaling ke tengah orang banyak sambil bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat sendiri bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu. Bagaimana mungkin kau bertanya siapa yang menjamah aku?" Lalu Yesus memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Maka perempuan tadi menjadi takut dan gemetar sejak ia mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Ia pun tampil dan tersungkur di depan Yesus. Dengan tulus ia memberitahukan segala sesuatu kepada Yesus. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Dan tibalah mereka di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana Yesus melihat orang-orang ribut, menangis, dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah masuk, Yesus berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka Yesus menyuruh semua orang itu keluar. Dan ia membawa ayah dan ibu anak itu. Lalu mereka yang bersama-sama dengan Yesus masuk ke dalam kamar anak itu. Dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talitakum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat Yesus berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Iman adalah kesederhanaan. Begitulah kiranya yang dapat kita pelajari dari seorang perempuan yang sakit pendarahan tadi. Dalam batinnya, iman kepada Yesus adalah sebuah kesederhanaan. Dengan berpikir bahwa menjamah jubahnya saja pasti dia akan sembuh, maka perempuan tersebut sungguh mempunyai hati yang terbuka pada kuasa Allah. Tidak perlu bertemu dengan Yesus, asalkan hati kita mantap memasrahkan segalanya kepada Dia. Tidak perlu menunggu dijamah Yesus, asalkan batin kita yakin bahwa Tuhan punya segala rancangan terbaik bagi kita. Dengan kesederhanaan diri inilah maka perempuan tersebut menerima buah dari keyakinan imannya. Saudari-saudara, perjalanan kita hari ini juga akan disertai dengan hiruk-pikuk kesibukan. Mungkin ada saat di mana kita menuntut Tuhan untuk hadir, memaksa Tuhan untuk bertindak, ataupun memonopoli Tuhan agar mengabulkan permohonan.
Namun, persoalannya ada pada hati dan iman masing-masing. Dengan keterbukaan hati dan keyakinan iman, maka kita akan segera bisa melihat cara kerja Tuhan. Sebab yakinlah bahwa Tuhan tidak akan pernah melupakan kita yang meminta pertolongannya. Tuhan justru sudah siap dengan rancangannya yang paling baik bagi kita. Maka mari kita mantapkan iman dan buka hati agar menerima mukjizat dalam hidup hari ini. Tuhan memberkati. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, syukur karena Engkau selalu memberikan kepada kami apapun yang kami butuhkan. Syukur bahwa Engkau tidak pernah melupakan kami. Hari ini bimbinglah kami agar bisa mengalami kesatuan denganmu. Berilah kami roh-Mu agar semakin membuat iman kami tangguh dan hidup kami dipenuhi kesederhanaan diri. Semoga kami dapat semakin layak menjadi anak-anak-Mu. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Kita semua, keluarga kita dan segala karya kita hari ini senantiasa dalam berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Salam mendoan.